Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kristanto dari Papan Manufaktur. Saya di sini akan mempresentasikan tentang FMEA atau biasa disebut dengan Failure Mode and Effect Analysis. Table of content di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada pemahaman tentang FMEA itu sendiri, lalu ada yang kedua itu penerapan FMEA-nya. Pertama di sini kita akan memahami dulu apa itu tentang FMEA. Jadi FMEA itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk perbaikan sistem yang telah terbukti dapat meningkatkan keselamatan. FMEA ini dapat memberikan gambaran tidak hanya mengenai permasalahan-permasalahan apa aja yang ada, tapi juga mengenai tingkat keparahan dari akibat yang ditimbulkan. Tujuan FMEA itu sendiri adalah untuk menemukan dan memperbaiki permasalahan utama yang terjadi pada setiap tahapan dari desain dan proses produksi untuk mencegah produk yang tidak baik sampai ke tangan pelanggan. Di desain FMEA ini pertama itu ada di FMEA. Desain FMEA ini digunakan untuk menganalisis produk sebelum masuk proses produksi. Lalu kedua, berfokus pada kemungkinan kegagalan yang diakibatkan oleh desain. Lalu biasanya dilaksanakan pada 3 level, yaitu sistem, subsistem, dan level komponen. Tipe FMEA ini biasanya digunakan untuk menganalisis hardware, function, dan atau combination. Di FMEA ini ada yang dikenal dengan severity, occurrence, dan detection. Severity ini adalah seberapa serius kondisi yang diakibatkan jika terjadi kegagalan. Kalau occurrence ini frekuensi terjadinya penyebab dan modus kegagalan. Lalu detection itu kemampuan untuk mendeteksi atau mencegah penyebab kegagalan. Di sini ada beberapa kriteria dari rating 1 sampai 10 untuk yang severity. Lalu di sini ada occurrence, ada rating 1 sampai 10 juga. Lalu di sini ada detection, kriterianya sama dari rating 1 sampai 10. Di FMEA ini ada yang namanya RPN atau Risk Priority Number. RPN ini merupakan hasil dari score severity, occurrence, dan detection. RPN digunakan untuk memprioritaskan tindakan, jadi semakin besar nilai RPN, semakin besar pula perhatian yang diberikan. RPN ini berkisar antara angka 1 sampai 1000. Lalu juga tim yang melakukan itu harus melakukan usaha untuk menanggulangi nilai RPN yang tinggi melalui tindakan korektif. Untuk menghitung RPN ini, rumusnya itu severity dikali occurrence dikali detection, dan menghasilkan nilai RPN. Yang kedua, di sini kita masuk ke tahap penerapan FMEA. Saya mengambil judul evaluasi perawatan mesin dengan metode fault tree analysis dan FMEA pada CV jelang mesin. Jadi di sini CV jelang mesin telah menerapkan perawatan seperti penggantian oli, pelumasan, dan pembersihan. Namun pada kenyataannya, proses dari produksi ini sering mengalami kendala dikarenakan sering mengalami permasalahan breakdown mesin yang tinggi. Itu terdapat pada mesin-mesin yang terdapat pada CV jelang mesin. Metode yang dapat digunakan adalah metode FMEA untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan efeknya dengan melakukan perhitungan RPN sehingga dapat ditentukan jenis perawatan yang tepat dengan melihat nilai RPN tertinggi. Di sini menggunakan metode FTA atau fault tree analysis. Ini bertujuan untuk menentukan bagaimana potensi kejadian utama dapat terjadi. Bagaimana penyebab potensi kejadian utama dan siapa penyebab potensi kegagalan utama. Diketahui penyebab kegagalan yang dapat menimbulkan breakdown pada masing-masing mesin adalah yang pertama itu ada satu pada mesin pemotong plat. Itu dikarenakan digital error, peer penahan plat, kan pengatur naik turun pisau, pisau pemotong plat. Lalu ada dari mesin bubut, itu bermasalah pada kepala tetap, eretan, kepala lepas, tool post, dan pinion gear. Lalu pada mesin fresh itu, pada pompa cairan pendingin, spindle transmission gear, bearing, dan terakhir itu ada seal penampung oli.
Nah, kedua itu menggunakan metode FMEA. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan efeknya dengan melakukan perhitungan RPN. Nilai RPN menunjukkan tingkat keseriusan dari potensi kegagalan yang terjadi. Pemberian nilai kejadian occurrence, severity, dan detection ini dilakukan dengan melakukan diskusi terhadap pihak mesin pada CV jualan mesin. Mode kegagalan yang didapat dapat dilihat pada tabel. Di sini untuk mesin pemotong plat itu yang pertama ada pisau pemotong plat tidak berfungsi dengan baik, kalibrasi digital rusak, bir penahan plat tidak berfungsi, keran pengatur naik turun pisaunya macet. Di sini nilai RPN yang pisau pemotong plat tidak berfungsi dengan baik yaitu 140, kalibrasi digital rusak itu 120, bir penahan plat tidak berfungsi itu 60, keran mengatur naik turun pisau macet itu 24. Jadi total RPN pada mesin pemotong plat itu 344. Untuk mesin bubut, di sini ada pinion gear tidak bekerja maksimal itu dengan nilai RPN 120, putaran kepala tetap berat itu nilai RPN 105, kedudukan tool post tidak tepat itu nilai RPN 90, gerakan eretan tidak bekerja maksimal nilai RPN 60, lalu terakhir ada kepala lepas tidak stabil, itu nilai RPN 50. Jadi total RPN pada mesin bubut itu 425. Untuk mesin fresh, di sini ada spindle transmission gear tidak bekerja maksimal, itu nilai RPN 120, bearing tidak bekerja maksimal, nilai RPN 96, pompa cairan pendingin tidak berfungsi itu 80, untuk pemasangan seal oli miring itu nilai RPN-nya 36. Jadi total RPN untuk mesin fresh itu 332. Di sini ada evaluasi tindakan preventive maintenance untuk mesin pemotong plat. Yang pertama ada belum masuk dalam kategori preventive maintenance. Untuk kalibrasi digital belum masuk dalam kategori preventive maintenance. Bir penahan plat belum masuk dalam kategori preventive maintenance. Keran pengatur naik turun pisau belum masuk dalam kategori preventive maintenance. Untuk mesin bubut, pinion gear ini sudah masuk dalam kategori preventive maintenance. Kepala tetap sudah masuk dalam kategori preventive maintenance. Tool post, eretan, dan kepala lepas ini belum masuk ke dalam kategori preventive maintenance. Untuk di mesin fresh itu sendiri, untuk spindle transmission gear itu sudah masuk ke dalam kategori preventive maintenance. Untuk bearing dan pompa cairan pendingin itu belum masuk dalam kategori preventive maintenance. Dan untuk seal oli itu sudah masuk dalam kategori preventive maintenance. Di sini ada tabel evaluasi tindakan preventive maintenance. Jadi di sini kesimpulannya itu pada mesin pemotong plat, kebijakan perawatan yang tepat adalah untuk memasukkan 4 komponen. Pisau pemotong plat, kalibrasi digital, bir penahan plat, dan keran pengatur naik turun pisau dalam kategori tindakan preventive maintenance dengan tujuan mengurangi penyebab breakdown yang terjadi. Untuk mesin bubut, kebijakan perawatan yang tepat adalah untuk memasukkan 3 komponen, yaitu tool post, eretan, dan kepala lepas dalam kategori tindakan preventive maintenance dengan tujuan mengurangi penyebab breakdown yang terjadi. Dan yang terakhir itu pada mesin fresh, kebijakan perawatan yang tepat adalah memasukkan 2 komponen, yaitu bearing dan pompa cairan pendingin dalam kategori tindakan preventive maintenance dengan tujuan mengurangi penyebab breakdown yang terjadi. Mungkin sekian dari saya, Aditya Kristanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.